Tes, tes. Suara jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi di hari ini di perkuliahan Keamanan Informasi dan Jaringan. Baik, rekan-rekan, sebelum pertemuan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, rekan-rekan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti kegiatan di sore hari ini. Eh, Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tetap semangat ya. Baik rekan-rekan, sebelum saya mulai, saya akan presensi dulu. Di on kan kameranya yang bisa di on kan biar kelihatan. Masih pada di tempat kerja? Apa udah pada pulang? Di luar, Kak. Ini bukan video tuh ini. Dan jangan mutar video lagi. Saya pernah soalnya diputarin video, Pak. Ini kok tiap hari kok disuruh on cam kok bajunya itu aja. Tempatnya itu ternyata video. Ya ini saking kreatifnya ini. Oke, saya presentasi dulu ya. Dari kelas informatika. Kayaknya udah cukup banyak ini yang hadir. Sekarang tanggal 14. Abdul Rahman Hakim. Ali Usman. Edi Rasidi. Hadir, Pak. Habibi. Ilham Hamdi Eka Putra. Hadir, Pak. Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Kholis Taufikur Rahman. Mufid Triyono. Konsianus Prayogo. Hadir, Pak. Apa yang chat ini? Mufid Triyono. Rafiatun Nasikah. Romi Fadli. Romi hadir, Pak. Yuni Sarah. Hendri Taswin. Hisam Kurniawan. Lamdes Simanulang. Hadir, Pak. Rizky Subakja. Yudi Kurniawan. Oki Alfian. Hadir, Pak.
Toto Wahyudi. Toto hadir, Pak. Muhammad Fatur Rozi. Hadir, Pak. Sekarang kelas 14. Tanggal 14. Kelas Sistem Informasi. Alisa Nur Hafsah. Hadir, Pak. Adrian Marcelino. Hadir, Pak. Angga Aditya. Hadir, Pak. Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Delia Mutia Sabrina. Hadir, Pak. Dede Anton Wibowo. Fajar Nur Sidik. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Muhammad Ramlan Dulugani. Hadir, Pak. Muhammad Hikmal Irfansyah. Muhammad Azam Sidki. Nahda Khairunisa. Nurul Susilawati. Hadir, Pak. Putri Dea Amanda. Hadir, Pak. Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Pak. Ikram Nur Rohim. Ya, hadir, Pak. Sekarang kelas TI. Tanggal 14. Ahmad Junaidi. Hadir, Pak. Aji Sabto Nurfala. Alexander Dali Marta Siregar. Ada, Pak. Desi Triparwanti. Hadir, Pak. Didi Saprudin. Hadir, Pak. Fatah Fali Hilmi. Fatah. Fatih Muhammad Salahuddin. Hadir, Pak. Galih Anggoro Mukti. Hadir, Pak. Haba Khista Khaira. Hadir, Pak. Yosafat Faskal Mulyanta. Hadir, Pak. Mas Munadi. Hadir, Pak. Melkianus Leki. Hadir, Pak. Muhammad Yahya. Muhammad Farhan Setiawan. Putri Meliana Sari. Putri hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzi. Hadir. Rafifa Adila. Hadir, Pak. Maaf Pak, Farhan hadir Pak itu Pak. Farhan hadir. Ria Puji Astuti. Hadir, Pak.
Sofyan Fatkunaja, Hadir, Pak. Wildani Ihyana Rahma, Hadir, Pak. Yuli Widada, Mas Toto nggak hadir. Dari Ridhoifana. Hadir, Pak. Oke, ya, udah semua ya. Maaf Pak, Holis dari Informatika. Abdurrahman Hakim, Pak, dari Informatika, Pak. Codot itu sama codot nih. Kayak apa itu? Lawan aja. Holis Pak. Abdurrahman Hakim, Pak. Kolis Taufikur Rahman. Wah, namanya bagus-bagus kok. Iya Codotnya. Pak. Itu nickname sih Pak, lupa diganti. Aja dicari. Punya Siom kali ya. Abdurrahman Hakim udah belum, Satu Pak? lagi siapa tadi? Abdurrahman Abdurrahman Hakim ya. Hakim, PF Abdurrahman Hakim dari Informatika, Pak. Informatika. Oke. Ya. Ya, oke rekan-rekan kita hari ini akan lanjutin materi lagi. Mana ini? Oke, screen udah tampil ya. Sudah, Pak. Tes suara lagi bisa diterima dengan jelas. Suara bagus, Pak. Ada Pak. Ya, Pak. Oh, nggak ada suara ya? Ada. Nah, kok Jelas Pak. suaranya hilang. Oh, kemudian. Halo, halo. Masuk Pak. Oke. Suara Ya, bagus, Pak. Pak. Jelas, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang physical security. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan jaringan atau keamanan informasi di level fisik. Jadi eh, network defense atau eh, security defense itu komprehensif ya, nggak hanya kita berbicara tentang policy, kebijakan, kemudian detection, kemudian firewall, tetapi secara komprehensif itu termasuk dengan eh, keamanan fisik atau physical security. Ini kok nggak mau hilang? Sebentar, sebentar. Ya, apa yang kita pelajari di eh, materi tentang physical security, jadi kita mengerti atau understanding tentang physical security, kemudian describe physical security control, kemudian describe various access control, authentication teknik. Ini teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam eh, bidang access control. Kemudian describe environmental control, jadi eh, berkaitan dengan kondisi lingkungan ya. Kemudian understanding physical security awareness and training. Jadi bagaimana kita selalu aware-nya, selalu peduli dengan physical security. Salah satunya dengan kita selalu diingatkan dengan eh, keamanan yang bersifat fisik. Oke, physical security breach accounted for
61% of all HIPAA violation for 2015. Nah, jadi physical security kerentanan dalam eh, bidang fisik itu ternyata pada tahun 2015 itu mendapatkan hasil yang cukup tinggi ya dibanding dengan bidang apa itu pelanggaran hacking atau pelanggaran yang lain. Ini diatur di 13%. Ternyata di pelanggaran dalam physical security itu malah lebih tinggi dibanding dengan yang berbasis hacking atau yang lain. Mungkin yang lain ada virus, ada malware dan lain-lain. Yang bersifatnya itu apa lebih bersifat logik ya. Tapi yang fisik itu ternyata cukup besar untuk tingkat pelanggaran eh, keamanan. Karena mungkin kadang kita juga apa ketinggalan ya, ada kelupaan tentang bagaimana cara kita mengamankan sebuah aset yang dalam kondisi fisik. Karena nggak cukup untuk kita gembok saja. Nah, physical security itu secara apa itu secara kalau kita kembali lagi ke layar OSI ya, 7 layer OSI mulai dari layar fisik sampai layar aplikasi itu di level yang paling bawah atau di layer 1. Nah, di layer 1 itu mencakup all cabling and network system. Jadi berkaitan dengan cara pengabelan. Nah, cara pengabelan ini ada standar ya, ada standarnya yang harus dipakai tentang bagaimana kita memilih kabel yang baik, kemudian konektor yang baik, kemudian bagaimana kita melakukan troubleshooting secara fisik. Nah, itu berkaitan dengan cabling atau berkaitan dengan physical layer. Kemudian physical access to cable and system. Jadi akses fisik kita ya untuk menuju ke dalam kabel sistemnya. Kemudian power support for cable and system. Jadi selain yang berkaitan dengan apa itu pengabelan, ada juga berkaitan dengan power support. Nah, power support itu maksudnya bagaimana network kita atau sistem kita itu aman terhadap kondisi kelistrikan. Jadi ada supply-nya, misalkan posisi PLN-nya mati, kemudian bagaimana sistem itu tidak terganggu gitu. Ya, itu berkaitan dengan power system. Kemudian environment supporting the system. Ya, jadi kondisi environment ya, kondisi lingkungan bagaimana menjaga agar kondisi sistem kita itu tetap terjaga berkaitan dengan environment. Nanti akan kita bahas ya. Nah, contohnya gini, kalau kita lihat ya di apa di data center yang ada di Indonesia khususnya itu ternyata rata-rata permasalahan-permasalahan fisik ini menjadi permasalahan yang apa yang kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tetapi ternyata malah dia menimbulkan faktor yang cukup besar. Kalau dari hasil survei tadi ternyata juga cukup besar juga kan. Nah, eh, saya sendiri sering ya mengalami kondisi-kondisi seperti itu kan. Karena kan misalkan ada yang disebut sebagai MMR ya atau meet-me room. Nah, meet-me room itu adalah sebuah ruang tempat bertemunya seluruh provider yang ada di Indonesia. Tidak hanya provider sebenarnya, ada pemilik konten, kemudian apa penyedia kabel. Nah, itu menjadi satu di dalam ruang meet-me room. Nah, di dalam tentunya kalau itu menjadi satu kan semua orang yang mempunyai mau di apa di yang mempunyai hak akses terhadap eh, dalam ruang tersebut kan jadinya kan banyak sekali ya. Nah, kadang kalau kita menyolok ke perangkat karena kan dalam satu rak itu penuh switch ya, switchnya penuh. Kemudian kabelnya juga saling ini interkoneksi ke mana, ini interkoneksi mana. Misalkan dari tempat saya interkoneksi ke Telkom, ke Icon, ke provider-provider yang lain. Nah, itu
berada di dalam satu ruang namanya meeting room itu. Nah, kadang kadang kalau orang nggak sengaja kan lewat tapi tiba-tiba nyenggol kabel, kalau kabelnya itu tidak terstandarisasi, ternyata juga itu menjadi hal yang fatal ya. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, kemudian mungkin kalau yang apa yang DC yang berbayar atau yang apa itu yang komersil ya, itu relatif lebih saat ini relatif lebih baik ya. Lebih baik itu maksudnya sekarang untuk misalkan kita ingin interkoneksi dalam satu ruang mid room itu, per potnya itu kita ada charge-nya. Jadi kita di charge per kabelnya itu berapa ratus ribu. Kalau nggak salah sekitar 750 sampai 1 juta per bulan untuk satu pot kabelnya. Nah itu sedikit banyak mengurangi ya. Kalau dulu itu kita bebas saja. Misalkan saya interkoneksi ke Telkom atau ke Icon. Nah ternyata link itu udah nggak dipakai gitu. Dibiarkan aja karena namanya provider kan berjalan ya terus ganti lagi gitu. Nggak taunya kabelnya udah numpuk di situ. Nah itu kadang juga menimbulkan masalah. Nah karena sekarang ada cas yang berbayar yang bayar apa itu untuk satu interkoneksi juga cukup mahal. Hitungannya kan per bulan ya 100 sampai 1 juta itu per bulan. Kalau kita punya 10 pot udah 10 juta per bulan. Nah, makanya sekarang agak lebih terjaga ya. Karena kita sendiri sebagai NOC kan berpikir, oh ini udah nggak dipakai, biar dilepas atau dipakai di yang lain gitu. Kemudian eh, yang jadi masalah sampai saat ini yang tidak komersil sebenarnya. Kalau yang komersil kan secara tataran kebijakan dia misalnya direktur utama bisa menentukan arah kebijakan dari masing-masing hal yang ingin dicapai. Misalkan karena mengatasi banyaknya kabel yang nggak dipakai itu, maka si data center itu membuat kebijakan harus berbayar. Nah, yang jadi masalah kalau itu tidak bersifat komersil karena yang menentukan adalah organisasi. Contohnya ABCI. ABCI itu adalah penyelenggara jasa ya, internet di Indonesia. Itu kan organisasi ya, bukan organisasi komersil. Makanya setiap kebijakan yang ingin dibuat oleh ABCI itu tentunya akan diflorkan di dalam sebuah rapat eh, kerja ya atau musyawarah nasional bahwa misalkan contohnya seperti tadi kelihatannya sepele bahwa eh, kabelnya itu setiap kabel akan dicas misalkan dalam dalam suite kita punya 10 kabel ya kita cas 10 juta gitu. Nah ternyata kalau yang di ABCI karena dia bukan organisasi komersil, nah itu nggak bisa cepat bisa dilakukan. Makanya sampai saat ini di ABCI itu salah satu masalah besarnya adalah berkaitan dengan physical layer atau cabling ya. Nah itu tentunya kelihatannya sepele tapi ternyata efek yang ditimbulkan sangat luar biasa. Gitu. Nah sambil saya jawab pertanyaan, Pak interkoneksi sama IP transit sama atau berbeda? Eh berbeda. Kalau interkoneksi itu sebenarnya hanya menghubungkan antara misalkan perangkat saya dengan perangkatnya Telkom by switching ya. Nah, itu biasa disebut sebagai interkoneksi. Hanya kabel to kabel. Nah, di dalam potnya, misalkan saya interkoneksi ke Telkom pot 10 giga. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalamnya itu bisa macam-macam. Bisa metro, misalkan saya punya link ke Kalimantan, misalkan. Nah, itu disebut sebagai link metro E. Metro Ethernet. Kemudian di dalamnya juga bisa saja IP transit. Nah, IP transit itu yang berkaitan dengan misalnya kita punya network, punya IP AS number yang ingin kita advertising ke internet. Nah, itu disebut sebagai IP transit. Itu. Jadi provider di atas kita, misalnya Telkom, itu sebagai transit. Nah, gitu loh. Dia tidak mempunyai
tidak mempunyai apa itu? Dia cuman meneruskan IP kita ke internet, ataupun sebaliknya bahwa eh, Telkom itu hanya sebagai perantara atau sebagai transit provider. Network yang di advertise kan punya kita sendiri, punya saya sendiri yang di advertise ke internet melalui linknya Telkom gitu. Itu yang disebut sebagai IP transit. Tuh. Nah, apa bedanya dengan internet biasa? Ya berbeda. Kalau internet biasa itu kan resource-nya itu punya yang provider, bukan punya si pemilik, si klien itu tidak mempunyai IP dan host number sendiri. Sebenarnya sebenarnya sepele ya, apa? Cuman kadang karena istilah-istilahnya itu kadang sok malah bingung. Padahal sebenarnya cuma sepele. Environmental support. Oke, lanjut ya. Faktor affecting physical security. Jadi hal-hal yang mempengaruhi terhadap faktor apa yang bisa berpengaruh terhadap physical security. Yang pertama adalah natural or environmental threat. Jadi kerentanan yang bersifat lingkungan ya, atau alam atau natural. Ada flood. Flood ini flood dalam arti sebenarnya ya, bukan flood yang kita kenal sebagai denial of service atau distribute denial of service, bukan. Flood ini flood dalam arti sebenarnya. Flood banjir, fire atau api, earthquake ini gempa bumi, lightning and thunder, temperature and humidity. Humidity ini apa ini? Coba kita cek apa itu humidity. Nah, ini benar. Kelembapan udara. Nah, berarti yang berkaitan dengan apa itu? Yang bisa mempengaruhi physical security yang bersifat environmental, yaitu tadi ada lightning, thunder, atau materi ini ya. Mungkin itu. Gambarnya gini, misalnya kita mempunyai sebuah data center, itu hal-hal lingkungan itu cukup berpengaruh tinggi terhadap keberlangsungan data center tersebut. Nah, itu hal-halnya ya seperti ini, ada temperatur, kemudian ada kelembapan, ada lightning, thunder, earthquake, dan lain sebagainya. Kemudian man-made attack, yaitu berkaitan dengan serangan dari orang ya, vandalisme, device loss, damage of physical device, theft, pencurian, terorisme, social engineering, unauthorized access to system. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai akses ke dalam sistem ternyata bisa masuk ke dalam sistem. Makanya di data center itu kadang kebijakannya juga nggak sama ya. Apakah kita itu punya akses terhadap ruang data center, ke dalam rak, kemudian ke dalam meeting room. Nah, itu juga setiap anu berbeda-beda. Bahkan di Telkom itu kita kalau mau masuk ke ruang data center itu, walaupun itu raknya kita sendiri ya, yang kita sewa di dalam DC-nya Telkom atau di Nucentric namanya, itu kita harus izin dulu satu hari sebelumnya, nggak bisa mendadak sekarang mau masuk, itu nggak bisa. Nah, kalau kita mau melakukan pengecekan harus kita login di dalam sistemnya Nucentric itu, kita minta authorize untuk akses gitu. Sampai segitunya. Nah, ini ada penjelasannya. Natural environment threat, flood, heavy rain, increase the level of water. Jadi udah mana ya? May affect electrical or server room in basement. Jadi kalau misalkan jalur kelistrikannya itu ada di basement, atau server roomnya itu ada di basement, itu cenderung beresiko ya.
Jelas itu sangat beresiko kalau misalkan terjadi kebanjiran. Nah, maka banyak ruang data center itu diletakkannya di lantai atas karena mengingat adanya banjir itu akan beresiko terhadap terhadap perangkat-perangkat elektronik. Nah, yang eh, kemudian yang berbahaya juga masalah kelistrikan ya. Kelistrikan kalau ada di basement itu bisa konslet, ya bisa mengganggu seluruh gedung pastinya. Fire api ya, short circuit or poor building material, fire completely damage the hardware, cabling, and other important component. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran bisa menyebabkan konslet ya. Kemudian kalau misalkan building materialnya itu memang tidak didesain untuk tahan terhadap api, bisa saja itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar gitu. Makanya mungkin dari awal proses pembangunan yang berkaitan ruang-ruang data center itu pasti pertimbangan terkait dengan building material. Earthquake disrupt physical infrastructure, damage computer and other hardware. Itu berkaitan dengan gempa bumi ya. Kita nggak tahu kan kondisi alam seperti apa. Tahu-tahu ada gempa bumi uh, bisa menyebabkan kerusakan physical infrastructure. Jadi makanya dalam desain tempat-tempat yang memang rawan terhadap gempa itu pasti dibuat yang lebih kokoh. Lightning and thunder, power and voltage fluctuation that in turn affect the hardware komponennya. Itu. Contoh yang paling umum ya, misalnya kita punya radio outdoor ya, yang ada di tower, tiba-tiba terjadi hujan, petir, itu kena petir, perangkat kita yang di tower bisa mengefek ke perangkat-perangkat kita yang di indoor karena mungkin kita tidak mempunyai apa itu penahan petir yang memadai gitu. Temperature and humidity get damage if temperature is or loss. The extreme amount high humidity leads to issue like corrosion, short circuit. Jadi kelembaban itu berpengaruhnya ke perangkat-perangkat yang lebih cepat korosi. Kalau namanya perangkat-perangkat yang terbuat dari bahan apa itu bahan-bahan material besi itu pasti ada masanya untuk korosi ya. Kelembaban udara itu pasti sangat berpengaruh ya. Apalagi kita beradanya di tempat yang dekat dengan air laut. Nah, itu akan terasa sekali. Paling mudah pada saat kita membedakan tower yang berada di dekat laut itu akan lebih cepat korosif dibanding dengan tower-tower yang berada di jauh dari garam ya, jauh dari udara yang mengandung garam. Gitu. Ya, kita break dulu ya. Udah masuki waktu pada salat maghrib. Kita break dulu 20 menit. Nanti kita kembali di jam 6 lebih 15. Baik, Pak.
Tes, tes. Udah gabung lagi? Halo, halo. Ya, Sudah, kita Pak. lanjut lagi ya. Ya, tadi udah ini ya. Ya, physical security control. Help organization monitor, record, and control access to the information, asset, and facility. Jadi, kontrol terhadap physical security itu dapat membantu sebuah organisasi untuk memonitor atau melakukan record ya terhadap informasi, aset informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ruang data center atau ruang server. Kategori of physical access control atau kategori of physical security control, administrative control, kemudian physical control, dan technical control. Administrative control itu berkaitan dengan kebijakan ya pastinya ya. Create policy and procedure, jadi kita membuat sebuah policy dan juga prosedur-prosedur berkaitan dengan akses yang bersifat fisik. Kemudian designing site arsitektur, membuat desain dari arsitektur ruang ya. Kemudian security label and warning sign. Jadi yang mungkin agak jarang orang perhatikan bahwa baiknya itu setiap perangkat itu harusnya ada labelnya. Entah itu perangkat cabling, kemudian perangkat kelistrikan, atau perangkat network, perangkat server, itu baiknya kita berikan label. Agar apa? Agar kalau kita mempunyai sebuah desain arsitektur terhadap jaringan ya, kemudian terjadi gangguan, itu akan lebih mudah kita melakukan pengecekan daripada kita hanya mempunyai label yang bersifat logik. Label logik itu penting, kemudian label yang bersifat fisik juga penting. Tuh, jadi kita lebih mudah dalam kita melakukan troubleshoot. Kalau kita hanya melakukan labeling terhadap apa itu logik ya, misalkan di interface kita beri nama interface-nya mengarah kemana, nah itu yang di fisik itu juga akan kesulitan kalau misalkan ada gangguan. Nah, ini juga diterapkan di data center. Di IDC contohnya, itu setiap kabel yang masuk ke dalam perangkat, misalnya di ruang MMR tadi, dari kabel A ke kabel B, dari perangkat A ke perangkat B, nah itu sudah ada labelnya. Walaupun labelnya nggak bisa kita baca secara umum ya, karena labelnya itu sifatnya adalah apa itu kode-kode ya. Kode kabel A ini mengarah ke patch code, eh, mengarah ke patch panel maksudnya, kemudian dari patch panel mengarah ke perangkat yang dituju gitu. Nah itu ada kode-kodenya dan kodenya itu hanya bisa dimengerti oleh yang mempunyai hak akses di support IDC. Gitu. Kemudian workplace security measure, personal security measure, kemudian physical control itu berkaitan dengan placing physical barrier. Jadi apa itu pada saat kita mau masuk sebuah gedung data center, nah itu sudah ada barriernya, ada apa itu ada gerbang ya, gerbang yang harus kita lewati. Jadi kita tidak langsung tahu-tahu sudah bisa masuk ke dalam ruang. Itu pasti ada barriernya, ada barrier perimeter-perimeter ya. Nah itu untuk menjaga eh, berkaitan dengan akses fisik tadi. Sampai ke kita bisa masuk ke dalam ruang data center itu selain bersifat administratif, kita sudah tercatat sebagai pemilik, kita sudah tercatat sebagai NOC atau sebagai support dari sebuah perusahaan. Kemudian ada barriernya yang bersifat fisikal ya. Ada gerbang, kemudian ada pintu, kemudian ada security check. Nah, itu
barrier-barrier perimeter yang harus dilewati. Gitu. Hiring security personnel, physical lock. Jadi hiring security personnel yang security yang bersifat orangnya ya, personel security. Kemudian physical lock atau penguncian terhadap aset fisik. Kemudian location consideration. Nah, ini berkaitan dengan lokasi ya, lokasi di mana data center itu ada, itu harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Visibility of asset, kemudian neighboring building, local consideration, impact of catastrophic event, joint tenancy risk. Ini apa ini maksudnya? Bentar. Oh, bencana juga ya. Jadi kalau misalkan terjadi bencana itu pembangunan aset dari sebuah gedung itu harus mempertimbangkan aset dari harus mempertimbangkan aspek dari bencana ya. Kemudian site architecture consideration, identity what are the critical infrastructure ya, identity. Kemudian have a separate location for the server and storage room. Jadi kita menentukan lokasi di mana terkait dengan lokasi server dan juga lokasi storage room. Identity what safety mission are required for the system. Have emergency exit, mempunyai apa itu emergency exit ya. Jadi misalkan biasanya kalau di gedung-gedung kayak hotel itu ya, atau enggak kalau gedung tinggi, lantainya tinggi sekali itu pasti ada, selain ada lift pasti juga ada emergency exit. Nah itu untuk mencegah misalkan terjadi kebakaran kan otomatis eh, apa itu listriknya mati ya, listriknya mati dan lift tidak bisa dipakai. Nah itu bisa ada emergency exitnya. Use a proper sanitation system such as manhole, sewers. Apa ini sewers? Ya, manhole. Jadi mempunyai apa itu sanitasi yang baik ya berkaitan dengan ya contohnya dengan pengkabelan yang ada di dalam ruang data center ya. Misalkan kalau yang di IDC itu dia mempunyai manhole di bawah. Jadi yang bersifat fisik bukan yang mempunyai hubungan dengan perangkat elektronik ya, tapi hanya manhole untuk eh, interkoneksi si kabel punyanya si penyedia jaringan atau si operator gitu. Jadi manhole-nya ada di bawah, kemudian dia narik ke atasnya itu yang lebih apa ya, lebih tidak dilakukan berkali-kali ya kalau yang di dalam ruang data center. Misalkan contohnya gini, eh saya di kampus ya di TTS misalkan. Nah di TTS itu eh, kita harus membuat manhole di depan dulu untuk interkoneksi dari kabel dari luar. Jadi kita tidak, kalau ada provider mau masuk itu tidak perlu narik kabel sampai ke dalam. Jadi hanya interkoneksinya di manhole saja. Jadi dari posisi manhole yang di depan gedung sampai ke ruang server itu sudah ada kabel, misalkan kabel FO 96 core gitu. Jadi kalau misalkan ada eh, membutuhkan banyak provider, ada 10 provider mau masuk, nah itu cukup interkoneksinya adalah di manhole di depan. Jadi nggak perlu provider A narik ke dalam gedung, provider B narik ke dalam gedung, nggak perlu. Karena sudah ada eh, manhole tadi yang di depan gedung untuk kabel sejumlah 96 core yang masuk ke dalam ruang
ruang server itu. Define who will responsible for managing the system. Jadi mempunyai siapa yang mempunyai tanggung jawab yang utama ya untuk memanage sistem tersebut. Nah, kemudian physical security control yang berkaitan dengan fire fighting system atau biasa kita kenal sebagai pemadam kebakaran ya. Nah, dari fire fighting system itu ada dua macam ya. Ada active fire protection, kemudian fire detection dan fire suppression. Yang fire detection yang ada untuk mendeteksi smoke, flame, heat detector. Nah, dia bisa mengintervensi ya kalau misalkan di ruangan tersebut ada titik-titik api, kemudian ada panas yang cukup tinggi, kemudian ada asap. Nah, dia ada fire detection. Kemudian fire suppression itu fire extinguisher, standpipe system, kemudian ada sprinkler system. Nah, nanti bisa dicek ya lebih apa. Standpipe itu mungkin yang ada di ini ya di coba kita lihat aja ya. Standpipe system. Coba kita lihat. Ini berkaitan dengan jenis dari fire suppression ya. Nah, ini kalau apa itu standpipe system itu yang langsung pakai selang itu ya, selang pemadam itu kayak yang dipakai oleh pemadam kebakaran itu standpipe system. Kemudian yang kedua tadi ada sprinkler ya, ini yang biasa di ruang-ruang publik itu ya, yang dia bisa menyemprotkan apa air ke ya bisa macam-macam nggak cuma air ya tergantung dari apa itu eh, tabung yang dipakai gitu. Kalau yang di ruang data center ya nggak mungkin air pasti dia ada cairan khusus yang tidak merusak metal ya. Nah, itu tidak merusak perangkat elektronik. Nah kemudian di sini ada fire source ordinary solid eh, combustive flaming liquid and gas electrical equipment. Ini sumber dari api ya. Kalau dia sumbernya dari perangkat elektronik, otomatis yang bisa digunakan ya ini dry chemical atau green again and CO2. Nah itu. Kalau air ya ordinary solid combustible. Nah, ini ada water kemudian ada foam. Ini jenis-jenisnya ya yang apa cairannya itu yang dipakai yang cocok itu apa gitu. Sehingga tidak merusak di perangkat-perangkat elektronik. Tentunya yang di DC itu ya berbeda jenisnya dengan eh, yang untuk ordinary solid biasa ya. Nah, kalau yang saya tahu itu ada yang banyak orang dipakai itu FM 200. Itu fire suppression ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang di apa itu di IDC juga pakai ini CO2 FM 200. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat ya. Ini aja. Nggak ada. Oh, ini sponsor yang ini. Nah, ini bahasa Indonesia malah nih. fm200.co.id. Nah, ini FM 200 First Suppression adalah kombinasi antara peralatan sistem deteksi dan juga peralatan sistem penindakan yang mampu bekerja dengan otomatis ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Saya ada fotonya nggak ya yang pas di ruang DC? Coba saya lihat.
Enggak ada. Ya bentuknya sama ya seperti ini. Eh, bentuknya seperti ini. Jadi dia yang dipakai ini tadi gas ya, menggunakan gas sebagai extinguishing agen. Nah, sehingga tidak ya meminimalisir ya terjadi kerusakan terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam. Walaupun secara realis ya ini namanya kita mitigasi ya atau kita menggunakan teknologi sebagai apa itu untuk mengurangi dampak ya walaupun eh, pada kenyataannya kemarin kan juga sempat waktu yang di ruang gedung cyber itu terjadi kebakaran ada korban jiwa juga ya di sana berapa orang kemarin itu. Nanti bisa dicek di beritanya itu baru tahun berapa ya waktu IDC terjadi kebakaran itu. Bukan IDC tapi di gedung cyber. Kemudian passive fire protection atau structural consideration, use of fire. Ini kalau tadi yang bersifat aktif ya tentunya dia bisa dipakai kalau terjadi kejadian atau kebakaran. Kemudian ada passive fire protection itu yang berkaitan dengan pencegahan ya, agar kalau misalnya terjadi kebakaran itu tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan gitu. Ada use of fire resistant construction material. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan material-material yang memang resisten ya terhadap api. Kemudian compartmentalization of the overall building. Emergency exit yaitu ya tadi kalau misalnya terjadi kebakaran kita harus menuju kemana? Contohnya kalau di biasanya di rumah sakit atau di hotel itu ada denanya ya. Untuk emergency itu harus melakukan apa. Minimizing inflammable source, maintenance of firefighting system. Jadi kalau seperti pemadam api itu biasanya ada masanya ya, ada masa aktifnya yang itu harus diperbarui. Walaupun ya jarang sekali kan dipakai, tapi memang harus kalau kita sudah mempunyai standarisasi, contohnya standarisasi ISO, nah itu sudah ada aturannya bahwa untuk perangkat pemadam itu ada masanya. Jadi harus kita perbarui mungkin 1 tahun sekali kalau saya tidak salah. Emergency procedure, educating the occupant. Kita buat prosedur-prosedur kalau misalnya terjadi emergency. Kemudian security personnel, efficient and well-trained security personnel are critical to implement, monitor and maintain the physical security of organization. Jadi biasanya security personnel yang ada di ruang data center itu sudah terlatih tidak hanya berkaitan dengan pengamanan security standar atau biasa ya, tapi dia mempunyai tanggung jawab secara prosedural untuk melakukan misalkan contoh melakukan pendataan terhadap kedatangan dari eh, apa itu dari orang ya. Kalau misalnya kita datang ke sebuah data center itu pasti kita sudah di security check dulu sama personal security. Nah, kita harus harus difoto, kemudian kita harus tanda tangan secara digital ya, kemudian kita harus ada identitas yang ditinggalkan, kemudian kita memakai eh, card identitas tamu gitu, gitu-gitu ya. Jadi di awal itu sudah di perimeter security personil itu sudah melakukan pencegahan terhadap akses physical security. Kemudian organization often neglect the importance of security personnel in maintaining physical security. People involved in physical security include guard, safety officer, plant security officer, or supervisor.
Nah, ini security personnel should be aware of physical security policy and procedure. Jadi dia harus tahu ya tanggung jawab sebagai security personnel itu terkait dengan policy dan prosedurnya. Handling emergency situation, patrolling procedure, handling emergency situation tentunya dia sudah terlatih ya kalau misalkan terjadi situasi yang emergency itu apa yang harus dilakukan. Kemudian selalu melakukan patroli ya, kemudian first aid and medical assistant, fire prevention, minimal untuk tingkat pertama ya kalau misalnya terjadi kebakaran itu memang security personil itu harus harus benar-benar siap ya untuk hal-hal yang ada di sini. Trespasser and crowd management. Kemudian access control authentication teknik. Something you know atau knowledge factor ya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan password, passphrase, personal identification number atau PIN, challenge response, security question. Something you have, ownership factor, ID card, smart card, security token, cell phone with built-in hardware or software token. Itu untuk autentikasi masuk ke dalam ruang ya. Something you are di sini jadi ada knowledge factor, kemudian ada ownership factor, kemudian ada biometric factor. Ini juga sudah kita bahas di minggu lalu. Ada fingerprint, kemudian ada vein, structure, retina, iris scanning, face recognition, voice recognition, kemudian ada signature atau tanda tangan. Nah, ini juga sama ya, pada saat kita mau masuk di ruang data center itu sudah ada kontrol authentication tekniknya. Jadi kalau di sana tadi yang udah saya singgung juga ya, pada saat kita mau masuk sudah ada personal security, kemudian kita ada identitas ya, contohnya misalnya KTP itu. Kemudian authentication tekniknya ada facial recognition, jadi kita difoto ya. Kemudian ada signature, itu tanda tangan untuk membuktikan. Kemudian ada juga pengecekan bahwa personel yang datang itu pertama sudah ada surat tugasnya. Kemudian yang kedua itu memang sudah tercatat bahwa eh, perusahaannya itu yang boleh masuk hanya ini itu sudah didaftarkan. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk ke dalam ruang DC walaupun dia sudah melewati ini tadi ya facial recognition atau foto, kemudian voice, kemudian signature ya. Itu tidak boleh kalau misalkan orang tersebut tidak terdaftar di dalam record perusahaan gitu. Jadi misalkan saya mengirimkan tim ya, tim yang ternyata timnya tersebut tidak tercatat di dalam record yang ada di DC. Itu tidak bisa walaupun ada surat tugas dari perusahaan gitu. Jadi memang pengamanannya itu berlapis-lapis ya. Knowledge factor ini sudah yang kemarin juga sudah. Ownership factor untuk ini juga yang kemarin sama. Physical lock, nah ini yang sudah biasa ya untuk mechanical lock, kemudian digital lock, elektronik pakai magnet ya. Kemudian ada juga combination lock yang mempunyai nomor kombinasi. Kemudian concealed weapon, contraband detection device. Jadi kalau ini jarang ya kalau biasanya hanya metal detector sama walkthrough metal detector ini kalau yang ada di biasanya di hotel-hotel yang besar itu biasanya ada metal detector dan walkthrough metal detector. Kalau X-ray ini biasanya yang ada di bandara ya untuk mendeteksi barang-barang yang ada di dalam tas atau dalam apa itu. Nah, kemudian ada main thread. Nah, ini juga di kalau ini yang ada saya pernah
lihat itu di DC di Ucentric itu nggak ada, tapi di Cyber Data Center atau CDC itu ada main thread. It is security system having an entry and exit door on opposite side, separating non-secure and from secure area. Passing this door is allowed only through access control. Oh, maksudnya adalah aksesnya itu berada di dalam satu pintu ya, bukan masuk dan exit itu di dalam satu akses ya. Kemudian ada video surveillance ya, contohnya ya CCTV ya. Refers to monitor activity in and around the premise using CCTV. CCTV system can be programmed to capture motion and trigger alarm if an intrusion or movement is detected. Jadi bisa mendeteksi, bisa melakukan capture movement atau pergerakan ya, and trigger alarm ya, if an intrusion or movement detected. Jadi CCTV-nya itu yang punya sensor untuk mendeteksi gerak. Should be installed in strategic locations such as parking, reception, lobby, work area, server room, and area having output device such as printer, scanner, fax. Jadi pemasangan dari perangkat-perangkat CCTV itu juga harus di tempat-tempat yang strategis ya. Contohnya tempat parkir, kemudian resepsionis, lobby, work area, server room, ruang server ya, area having output device. Jadi having output device itu adalah biasanya kalau misalkan kita mau kita punya rak ya di DC tersebut, pasti kan hak terhadap perangkat itu ada di kita kan. Kita melakukan pengambilan perangkat, kemudian kita juga melakukan penambahan perangkat gitu. Nah, maka ada ruang yang biasanya dipakai untuk kita meletakkan perangkat-perangkat tersebut. Jadi ada ruang khususnya untuk dicek serial numbernya berapa, perangkatnya tipe apa, sesuai atau tidak, kemudian dicatat. Nah, itu juga tempat yang strategis untuk bisa dipasang CCTV. Nah, pada saat kita mau memasang perangkat juga prosedurnya banyak ya. Kita harus mendaftarkan dulu perangkatnya apa, serial numbernya apa, kemudian ada form-form yang harus diisi. Physical security policy and procedure. Organization need policy and procedure for effective management and physical security control. Physical security policy include organization stand on physical security, role and responsibility of staff, access control management, reporting and audit. Jadi policy-nya itu meliputi banyak hal ya, ada organisasi, kemudian ada role, aturan dan tanggung jawab dari staff, kemudian access control management, kemudian pelaporan dan auditing. Kalau security prosedur itu meliputi log management. Nah, bagaimana cara mengunci itu juga harus dibuatkan prosedurnya. Intrusion incident management, visitor management. Nah, kalau misalnya ada orang datang itu harus melakukan apa, melakukan apa, melakukan apa. Itu ada prosedurnya. Visitor management, disposal and confidential material. Ya, ini yang selesai sebenarnya. Ya, nggak apa-apa kita lanjut di. Oke, karena waktu sudah tinggal 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Saya cek dulu yang belum presensi. Yang belum bisa dicat ya. Izin Pak, Fatah Hilmi belum absen. Dicat aja biar saya nggak lupa. Oh, sudah Pak. Sudah ya. Mas Toto, Mas Toto. Hadir, Pak. Oke. Terus ada Mas Fata. Mas Fata TI ya? Iya Pak.
Ada lagi yang lain? Muhammad Yahya TI, Pak. Muhammad Yahya. Oke. Oke. Udah habis? Ya, mungkin itu ya pertemuan kita di malam hari ini. Silakan nanti di-explore lagi eh, tadi yang saya sampaikan atau di pertemuan-pertemuan kita di minggu lalu. Karena kedalaman terhadap sebuah materi itu masih sangat luas sekali. Karena saya menyampaikannya pasti hanya sepintas-pintas ya, hanya di kulit luarnya saja. Silakan didalami masing-masing. Contohnya tadi yang berkaitan dengan eh, fire suppression, kemudian berkaitan dengan apa itu eh, power backup. Nah itu jenis-jenisnya, kedalamannya silahkan dipelajari sendiri. Oke, rekan-rekan, saya kira cukup untuk pertemuan kita di minggu ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Eh, Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Makasih, Pak.